Jadi saya sekarang ini posisi di pinggir pantai saudaraku ya. Ini posisi di pinggir pantai. Sebentar saya akan memberikan pencerahan saudara kita. Ada pertanyaan di bawah kolom komentar mengenai adanya wallet ya. Ini banyak ada wallet di atas saudaraku ya. Ini ada wallet main ya, ini wallet di atas ya. Kalau biasa begini gerimis ya, gerimis. Karena saya tuh orangnya suka ngonteng di pinggir pantai ini, agak-agak keras ombak ya. Dan ada banyak juga orang mandi-mandi ya. Sebentar saya bikin konten. Saya akan lanjutkan pembahasan yang mengenai adanya wallet, waktunya, bulan berapa masuk birahinya wallet, dan musim kanakan ya. Musim kanakan. Jadi saya akan bahas mengenai adanya perwalet, dunia perwaletan ya. Jadi saudara perlu perhatikan karena saya akan membahas mengenai adanya pertanyaan saudara kita ya di bawah kolom komentar yang kemarin masuk, karena belum saya sempat angkat. Insyaallah saya angkat sebentar ya. Nah, karena kebetulan saya ini saudara, kini saya jalan-jalan ya di pantai ya. Ini ombaknya keras dan banyak juga orang mandi-mandi di sana saudaraku ya. Menurut informasi kalau air laut itu obat ya, jadi banyak orang mandi-mandi sana. Ini kan masih terlalu pagi ya. Ini di pantai ini ini saudaraku ya, ini mantap ya saudaraku ya. Ini saudara ya. Jadi saya itu suka ngonteng di pinggir pantai. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa saudara ambil ya. Karena itulah hidup. Mantap saudaraku ya, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75, hadir lagi di depan kamera ingin menjawab pertanyaan saudara kita yang mengenai adanya musimnya birahinya wallet atau musim kanakan. Karena saya ini saudaraku ini suka di pantai ya. Saya suka di pantai ngonten. Sekarang ini saya akan ngonteng di pantai saudaraku. Saya akan bikin video di pantai membahas mengenai adanya perwaletan ya. Karena ini banyak juga wallet ya saudaraku ya. Banyak wallet ini main kalau pagi ya. Ini pagi hari. Jadi saya itu saudaraku membahas mengenai adanya pertanyaan saudara kita. Ini dari Kalbar ya, Kalimantan Barat. Selamat beraktivitas Kalimantan Barat, sukses terus. Mudahan dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga saudaraku ya. Ya. Jadi oke saudaraku, saya akan membahas ini mengenai adanya pertanyaan saudara kita, karena memang saya janji tanggal 11 bulan 3 2024 ya, hari Senin. Jadi oke saudaraku, saya akan bacakan mengenai adanya pertanyaan kita ini. Tolong disimak videonya ya. Begitupun saudara kita tanpa terkecuali Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil hikmahnya. Oke? Assalamualaikum Bang. Kalbar hadir. Ini bukan abang, guru ya. Assalamualaikum guru. Kalimantan Barat hadir. Maksudnya ini bulan berapa musim kanakan dan musim birahi burung walet? Dia saudara kita ini menanyakan adanya bulan berapa musim kanakan dan bulan berapa musim birahinya walet. Jadi oke lah ya, saya ambil adanya musim birahi dan musim kanakannya walet ini di bangunan saya dengan binahan saya. Jadi kalau musim birahi walet itu dia masuknya di bulan 4 sampai bulan 5 itu musim birahi. Jadi musim telur itu dia masuk di musim telur itu bulan 6 dan bulan 7. Itu musim telur. Maksudnya birahi itu masa kawin. Ya saudara-saudaraku ya. Jadi ini saudara kita dari Kalbar. Mudah-mudahan saudara kita ini bisa memahami apa yang saya katakan, apa yang saya maksud. Jadi itu mengenai adanya dunia perwaletan saudaraku ya. Kita harus betul-betul memahami semacam ini saudara pertanyaan kita. Terima kasih banyak karena bagus pertanyaannya. Karena ini adanya birahinya walet atau musim telur kanakan, berarti musim siap penerus, pelanjut.
Ya, karena kalau musim telur itu berarti bahasanya walet akan lahir. Nah, karena masa walet itu masa induk ada bahasa punah. Nah, jadi kalau populasinya tidak ada ke depan itu agak sulit walet itu berkembang biak, sulit banyak ya. Nah, justru saya katakan saudaraku, gimana supaya saudara itu bisa mengambil langkah yang saudara harus lakukan, yang saudara harus betul-betul bina di dalam ruangan RBO saudara ya. Ya, semacam itu yang kemarin-kemarin yang saya bahas mengenai adanya itu dunia perwaletan di daerah kabut, di daerah ketinggian gunung. Ya, tidak jadi masalah. Ya, karena banyak bahasa-bahasa di luar dia dengar, bahasa-bahasa dia punya teman-teman, sahabat-sahabat dia punya sahabat, dia utarakan kalau darah dingin itu tidak ada walet. Tidak ada yang tidak mungkin saudara, kecuali memang tidak ada walet di situ. Ya, itu baru saya tidak tahu. Tetapi kalau ada walet di situ silakan bangun. Ya, itu yang saya bahas kemarin, ya kemarin itu. Jadi lanjut ini saudara-saudara saya ini dari Kalimantan Barat itu musimnya tadi dia masuk di musim birahi dan musim telur dan kanakan. Dan ada musim bulu saudara ya. Kalau musim bulu itu ini kan sudah mau melewati musim bulu. Karena di rumah itu saudaraku masih masuk musim bulu. Ya. Musim bulu itu berarti harga sarang itu agak murah. Ya, musim bulu itu harga sarang murah. Nggak mengenal itu baik sudut, baik mangkok lontos, patahan, sudut. Itu kalau bulu tetap murah, jatuh harga. Itu. Karena itu bulu itu termasuk lama proses, baru mau dibersihkan, baru agak berat juga timbangannya kalau tebal bulunya ya. Jadi oke saudaraku, mudah-mudahan saudara ini bisa memahami apa yang saya maksud. Yang mengenai adanya itu musim, jadi saudara itu perlu mengetahui memang adanya dunia walet ya. Ya, yang jelasnya intinya saudara yang lakukan itu jangan selalu diganggu di bagian di dalam ya, apalagi bagian pemula, karena ini yang banyak pertanyaan ini yang saudara-saudara kita masuk di bawah kolom komentar saya itu yang pemula dan yang mau merencanakan mendirikan adanya bangunan rumahan gedung walet ya, baik gedung yang permanen maupun yang gedung kayu. Jadi saudara-saudara ini harus mengambil langkah. Saudara harus memahami ya apa yang saya maksud, apa yang saya katakan. Jadi saudara itu harus jenius. Yang mana yang saya katakan jenius, saudara itu harus profesional mengenal, mengetahui, mendalami adanya walet, mendalami adanya dunia perwaletan ya. Ya begini saudara, kalau saya ngonten itu ya saya suka di pinggir pantai. Ya, mungkin saudara katakan, kenapa penjelajah 75 suka di pantai, suka di empang, suka di alung-alung, suka di sawah. Saya itu saudaraku ya selalu mencari suasana yang adem. Saya mencari suasana yang aman, ya. Ya gini saya saudaraku ya, ini ada pantai di belakang saudaraku ya, ini ada pantai. Sejuk, ya sejuk, apalagi kalau pagi-pagi ya sejuk. Ada dia punya suasana, dia bawa itu adem juga di perasaan ya. Jadi begitupun juga walet, ini walet di atas ini saudaraku ini terbang-terbang di atas. Banyak saudaraku ya. Jadi saya suka juga itu pantau-pantau walet. Ini coba perhatikan saudara ya, walet itu terbang-terbang itu di belakang. Dia di pinggir pantai dia makan ya. Ini pertanyaan saudara kita ya dari Kalbar, saya angkat. Jadi lanjut mengenai adanya itu saudara-saudara ya, itu yang perlu kita perhatikan mengenai adanya musim ya. Itu musim itu kalau musim telur ya, jangan adakan panik pemaksaan saudaraku ya. Karena itu kalau mau masuk musim telur, musim birahi itu walet itu dia rata-rata dia bikin sarang yang sudah dewasa. Karena dia persiapan untuk meletakkan telurnya di sarang itu. Ya, karena ini sudah masuk musim kawin, masuk birahi. Jadi saudara itu harus tahu. Ya kan biasa itu sudah sarang sudah 2,5 jari, 3 jari, tapi belum dia meletakkan telur. Maksudnya dia belum bertelur. Saudara masuk di dalam ruangan RBW karena adanya sarang itu tadi sudah membesar. Saudara buka sarang itu, padahal itu sarang itu belum ditempati bertelur. Sedangkan telur itu adalah calon populasi, calon koloninya walet. Kapan saudara itu adakan panen pemaksaan, itu sama dengan itu bahasa sarang imitasi.
kalau sarang imitasi saudaraku ya, saudara lihat punya sarang seumpamanya dalam ruangan RBW-nya sudah membesar 2,5 jari sampai 3 jari atau kurang lebih. Nah, lantas saudara itu sudah ada telur di situ, si walet ini sudah bertelur, meletakkan telur di sarang. Saudara pindahkan telur itu di sarang imitasi, baru sarang yang tadinya itu ditempati sarang asli, saudara buka. Biasa terjadi itu telurnya dijatuhkan di bawah lantai sama yang punya telur, yang induk walet. Ya, jadi saudara itu tahu ya, profesional, jangan diganggu saudaraku, terkecuali kalau sudah jadi anak. Nah, tidak jadi masalah kalau saudara itu mengadakan memindahkan anak ke sarang imitasi, terus sarang yang asli tadinya itu saudara ambil, tidak jadi masalah. Tapi ada yang bisa kita lakukan dan ada yang tidak boleh kita lakukan. Karena yang kita pikirkan itu kedepannya populasinya walet, kelanjutannya, penerusnya nantinya walet itu, supaya walet bisa beradaptasi, berkoloni dan berkembang biak. Nah itu. Kalau sudah padat, sudah banyak, tetapi kalau masih pemula tidak usah adakan namanya memindahkan saudara-saudaraku ya. Tidak usah kita mengadakan memindahkan itu telur, memindahkan anak kalau baru belum lama ya. Nah, beda kalau waletnya sudah padat ya, tidak jadi masalah ya, istilahnya sudah masuk panen-panen per 1,5 bulan atau 1 bulan ya, tidak usah tidak usah bahasa mingguan ya, itu tidak jadi masalah. Nah, justru kita itu harus betul-betul jenius menghadapi di dunia walet ya. Nah, jadi saudara, ini pertanyaan saudara kita ini dari Kalbar, Kalimantan Barat. Itu mengenai adanya musim saudaraku ya, biarkan saja, tidak usah kita terlalu berpikir ke situ ya. Nah, kalau masuk musimnya ya masuk musim. Terbaca itu saudaraku, kelihatan itu. Sama dengan di rumah itu. Di rumah itu kan saran, kalau banyak bulu berarti dia, saya perhatikan, oh musim bulu, dia masuk bulan sekian, dia masuk musim bulu. Berarti banyak bulunya melengke di sarang. Nah itu. Berarti kalau dia sudah masuk di musim bulu itu, ada waktunya itu musim apa ya? Biasa di walet itu malas bikin sarang. Biasa walet malas bikin sarang kalau dia setelah masuk di musim bulu. Ya, kalau masuk di musim birahinya walet ya, masuk di musim birahinya istilahnya, walet itu akan diadakan perkawinan. Nah, itu biasanya kalau walet itu sudah masuk musim birahi itu siap, saudara itu jangan coba-coba saudara selalu mengganggu di dalam ruangan, karena persiapan untuk bikin sarang, untuk meletakkan telurnya si walet ini. Jadi kita itu perlu waspada ya, perlu kehati-hatian mengetahui keadaan di dalam ruangan RBO saudara ya. Oh ini sudah mau masuk musim telur, berarti ini diamankan dulu supaya walet itu tidak terganggu. Kalau kita selalu keluar masuk di dalam ruangan RBW sampai walet nanti itu ada rasa trauma, rasa canggung, rasa panik, rasa takut, rasa kaget, pokoknya semua, sampai waletnya itu susah beradaptasi, maksud saja susah bertelur ya. Tadinya itu dia mau meletakkan telur, ini tidak jadi. Sebabnya tadi itu karena kita selalu masuk di dalam ruangan RBW. Itu jadi kita perlu saudara itu hindari, perlu saudara pahami apa yang saya katakan, supaya saudara itu betul-betul itu profesional di dunia walet ya. Karena walet itu betul-betul kita harus pelajari itu walet. Selalu saya katakan, bukan walet yang pelajari kita. Kita harus mengetahui adanya perwaletan. Kita harus betul-betul itu konsisten di dalam ruangan RBW, dan begitu juga di walet. Walet itu dia tidak suka diganggu. Walet dia tidak suka itu kalau ruangannya panas. Walet itu tidak suka kalau ruangannya itu terang ya. Itu semua yang perlu kita pelajari, perlu kita ketahui, karena walet itu betul-betul itu sensitif ya, dan juga dia peka juga, begitupun juga bersahabat. Walet itu saudara itu jinak, sebenarnya itu walet jinak. Yang penting walet itu kasihatnya. Nah itu yang selalu maksud, karena di dunia walet, kalau kita terjun di dunia walet saudaraku ya, sangat-sangat itu menjenuhkan ya. Sangat ini keras ombak ya. Udah mulai ini, karena ini masuk di bulan Januari, Februari, Maret. Ini masuk di bulan Maret. Bulan Maret itu ini bagian Sulawesi ya. Ini bagian Sulawesi, karena saya suka ngonteng di sini kalau saya melintas. Saya melintas karena saya juga dari habis
2 hari yang lalu saya dari survei, ada bangunan yang mau mau dilihat, mau dipasangkan ASU sistemnya, begitupun juga yang sudah gagal. Karena ada saudara kita di sana sudah 2 kali, ya, sudah 2 kali direhab dia punya bangunan, tapi belum ada perkembangan. Sampai saya dipanggil. Itu saya lihat ini dia punya bangunan memang. Saya katakan biar 10 tahun Pak, tidak bisa kita berhasil kok keadaan begini. Karena kenapa? Di dalam itu tidak tertata. Di dalam itu pailingnya tidak terarah, banyak pailin. Itu yang bangunan saya sudah survei, ya. Di dalam itu dia punya ventilasi, banyak rumput masuk di dalam. Karena dia menggunakan ventilasi batu, jendela. Itu yang tangani itu ya, saya juga bingung kenapa sampai banyak sekali rumput di dalam. Rumput itu burung gereja yang bawa rumput sampai masuk di dalam ruangan RBW. Ini sudah setengah tahun lebih, tidak ada perkembangan. Saya sudah dari survei 2 hari yang lalu, karena ada 2 bangunan saya survei sesuatu ya. Mudah-mudahan semua itu saya akan benahi semua, mudah-mudahan bisa berhasil apa yang diinginkan yang punya RBW, karena itu yang banyak banyak kegalauan di luar sana, ya. Ini sebenarnya kalau saya mau hadapi semua itu saudaraku, saya itu kewalahan, ya. Jadi saya itu melihat keadaan dulu. Karena saya juga sibuk di konten, ya. Saya fokus di konten tutorial saya, karena banyak juga pertanyaan saudara kita yang mau diberikan pencerahan, diberikan masukan, ya. Karena alhamdulillah saudara-saudaraku sudah banyak ini teman-teman kita sudah terbukti, ya. Namun belum lama dia ikuti konten saya, tetapi sudah terbukti. Justru saya katakan kalau saudara mau berhasil, mau mendapat apa yang keinginan saudara, selama saudara itu mendirikan gedung rumahan Walek, insya Allah saudara akan mendapat keinginan Anda. Yang penting saudara selalu mau mengikuti konten tutorial saya, ya, mengikuti konten tutorial penjelajah 75. Karena semua panduan di situ, semua saudara yang cari, saya ulang ya, semua saudara apa yang dicari saudara semua ada di penjelajah 75. Ya, jadi silakan ikuti saudaraku. Dan begitu pun juga kalau ada kekurangan, keganjalan, silakan sharing sama penjelajah 75. Maksud saya, ya, supaya saudara itu bisa meluas wawasan saudara, ya. Tadinya saudara itu kebingungan, maksud saya kebingungan menghadapi di walet. Kenapa bangunan saya ini tidak mau dihuni walet? Kenapa bangunan saya ini waletnya lagi tidak mau bersarang? Ya, ada lagi sarang ini tapi tidak bertahan, dia punya telur. Ada lagi telurnya menetas lagi, anaknya terbang nanti tapi anak-anak tidak mau pulang. Istilahnya kalau dia sudah keluar dari kandang tidak akan kembali di tempat itu, tempatnya semula. Jadi berarti itu kanakan tadi sudah terbang, ada 2 kendala. Apakah dia jadi walek liar atau dia masuk di kandang orang lain. Itu yang semua kita betul-betul kita perlu memahami adanya di dalam ruangan RBW kita punya sendiri, supaya kanakan itu dia bertahan di dalam ruangan RBW, karena sangat sulit itu dihadapi itu kanakannya walek, sangat sulit. Kalau dia sudah terbang, sudah meninggalkan tempatnya, sarangnya sudah terbang jadi dewasa, biasa dia tidak kembali. Itu semua. Jadi perlu saudara itu pahami apa yang saya maksud, apa yang saya katakan, apa yang diinginkan walek, supaya walek itu bisa mengingat itu tempat kelahirannya. Seperti saudara, seumpamanya saudara, ya, di kampung halaman saudara berangkat merantau mencari sesuap nasib, ya, pasti saudara ingat tempat kelahirannya saudara. Biar menyeberang lautan, kayak ini di belakang ada lautan, ya, menyeberang lautan, menyeberang gunung di daerahnya orang seumpamanya, antara negara ke negara, pasti saudara ingat kampung halaman. Begitu juga walet, tidak ada bedanya dengan kita. Walet gimana caranya supaya kanakan tadi ini yang keluar sudah terbang akan kembali lagi ke tempatnya. Justru lebih bagus kalau kanakan kembali, ada walet liar yang ngikut sama kita punya walet tadi ini, ya. Berarti populasinya itu cepat, perkembangbiaknya ke depannya cepat, ya. Itu yang kita inginkan saudaraku, ya. Jadi saudara itu harus mengambil langkah, ya, lakukan apa yang diinginkan ini si walet ini, ya. Karena saudara itu menginginkan, sangat memerlukan itu adanya namanya populasi. Jangan dianggap remeh bahasa populasi.
jangan digampangkan bahasa koloni, jangan dibiarkan adanya perkembangan itu hama di dalam ruangan RBW. Apabila hamanya di dalam berkembang biak seperti walet, justru parah bagi koloninya walet, parah bagi populasinya walet, karena itu bisa menghambat. Ya, tadi itu sarang itu sudah mau jadi, tetapi adanya hama yang bisa menggorogoti sarang walet ini, akhirnya tidak jadi, telur tidak jadi bertelur karena habis ini sarang dia makan kecoa. Ya, begitupun juga telur, ada lagi telur lagi, ya ada lagi toke, ada banyak, jadi lagi anak seumpamanya ini belum terbang, anak masih kecil, ada lagi semut yang makan, ada toke, ada tikus, banyak hambatan itu dihadapi juga walet di dalam ruangan RBW, saudara, kalau kita biarkan saja begitu. Jadi saudara itu bahasanya pintar-pintarlah mengambil langkah gimana caranya supaya saudara itu bisa menyelamatkan walet. Ya, walet butuh kenyamanan, keamanan, dan bisa diselamatkan supaya walet itu bisa berkoloni, bisa berkembang biak, dan koloninya akan meledak ke depannya. Dan itu yang kita harapkan, itu yang kita cita-citakan, itu yang kita inginkan. Sampai kita itu mendirikan adanya rumahan gedung walet, karena saudara ada yang diinginkan, ya ada. Jadi saudara itu harus betul-betul loh, itu tuh banyak walet di belakang saudaraku ya, terbang ini di atas ini. Walet itu jinak saudaraku ya, jinak, karena saya ini di pinggir pantai ya. Coba, saudaraku ya, ini coba walet ini ya, ada sana empang ya, sana ada bangunan walet di sana saudaraku, ada bangunannya. Ini coba walet di belakang. Jadi walet itu menjelajah juga saudara-saudara, walet itu menjelajah seperti kita, tidak ada bedanya dengan kita itu, suka jalan, suka refreshing, ya melihat tentang keadaan-keadaan. Nah, ya, karena saya ini bikin konten di pantai saudaraku ya. Nah, banyak orang di sana saudaraku, banyak. Coba saudara ya, sana, tuh banyak orang mandi ya. Banyak orang mandi di laut. Ada di sana kendaraan. Tetap saya bikin konten saudaraku. Ya, saya cari tempat-tempat yang tidak terlalu banyak gangguan, karena saya juga mau aman. Ya. Begitupun juga saudara itu mau juga aman. Gimana caranya supaya saudara itu bisa menyimak video saya, langkah apa yang saudara bisa diambil supaya saudara itu bisa konsisten di dalam ruangan RBW saudara ya. Jadi ini saudara kita dari Kalbar ya, Kalimantan Barat ya. Ini Kalbar ya, Kalbar. Ini dari Kalimantan Barat saudara-saudaraku ya. Tolongnya saudaraku ya, di dalam ruangan RBW ya, penuhi keinginannya walet ya. Itu yang selalu saya katakan, jangan lepas dari kelembaban ya. Yang mana saya katakan kelembaban, itu kelembaban adalah adanya air, seperti ini ya, tetapi ini air garam ya, air laut. Kalau di RBW di dalam ruangan itu cukup biasa kita gunakan saudaraku ya. Cukup itu. Begitu juga adanya suhu. Ya, maksudnya suhu itu berarti saya membahas mengenai adanya udara. Usahakan supaya itu di dalam ruangan RBW bisa terkontrol suhunya. Ya, apabila suhunya itu bisa mencapai di dalam, begitupun kelembaban, sampai suhu kelembaban dan cahayanya juga itu digelapkan, diremangkan di dalam, insya Allah walet bisa beradaptasi, berkoloni dengan baik. Tetapi itu saudara ya. Jangan selalu keluar masuk di dalam ruangan RBW. Biarkan walet beradaptasi, serahkan saudara itu beraktivitas di luar. Karena walet juga akan beraktivitas di dalam ruangan. Itu yang kita inginkan. Saudara mendapat hasil di luar, dan saudara juga bisa mendapat hasil di dalam ruangan RBW. Maksudnya sudah jadi saran. Ya, apabila koloninya walet aman, perkembangbiakannya itu bagus ya, istilahnya sudah optimal, yakin saja saudaraku, saudara akan pasti saudara akan petik sarang ujung-ujungnya. Nah, itu yang penting saudara itu bisa sabar. Kan yang paling sulit dihadapi itu saudara-saudaraku adalah kesabaran. Yang mana yang saya maksud kesabaran, yang mana yang saya katakan kesabaran adalah itu mengenai adanya rasa penasaran. Oh, ini sudah aktif seumpamanya sudah setengah tahun atau setengah tahun. Saudara adanya penasaran karena selalu mau melihat. Saudara selalu mau mengetahui bagian di dalam. Sudah berapa sarang jadi. Itu semua kendala. Karena itu adanya penasaran. Cukup yang kalau saudara masuk itu cukup yang kita perhatikan bagian itu seumpamanya airnya di dalam kosong di kolam.
Ya, kalau saudara menggunakan penampung air, gunakan kolam. Kalau saudara menggunakan seumpamanya mesin pengabut, mesin pendingin, itu semua yang dikontrol. Adanya itu, jangan sampai tidak aktif. Maksudnya on, off. Itu semua. Oke lah. Umpamanya saudara menggunakan mesin kabut, on lagi, aktif lagi, tetapi tidak ada air keluar dari situ. Karena adanya tadi itu tandong yang di atas itu yang tempatnya itu kabut, menarik air dari tandong, kosong itu tandong, airnya kosong. Nah, itu justru itu saya katakan perlu saudara itu betul-betul itu memperhatikan bagian di dalam ruangan RBW. Jangan hanya saudara melihat itu, apakah sudah ada saran. Sedangkan ini semua di dalam fasilitas yang diinginkan walet tidak optimal, ya. Mana air kolamnya kering, namun ada airnya tinggal sedikit. Seumpamanya saudaraku ya, mana suara-suara inapnya itu semua itu sudah banyak yang putus kabelnya. Mana predator di dalam itu banyak yang perlu dibenahi, maksudnya disemprot. Diadakan penyemprotan tapi hanya dibiarkan saja. Terutama bagi yang pemula. Nah, itu yang saudara perlu ketahui. Saudaraku ya, saudara itu perlu memahami apa yang saya katakan, apa saya maksud. Kalau saudara menginginkan yang saudara apa yang diinginkan seperti saudara yang sudah berhasil, saudara kita yang sudah berhasil, yang sudah menikmati hasilnya, ya. Jadi usahakan saudaraku ya. Terutama ini dari saudara kita dari Kalbar ya. Bagus sekali pertanyaannya saudaraku, karena ingin sharing mengenai adanya birahinya walet dan kanakan. Jadi itu musimnya itu saudaraku, bagian Sulawesi saya pelajari di rumah itu. Masuk itu tadi bulang yang saya sebut tadi. Ya, bulangnya itu. Itu tiap tahun itu. Itu. Itu mengenai adanya yang tadi itu musim berahinya, itu berarti kalau walet sudah masuk musim berahi berarti sudah walet dewasa. Itu berarti sudah mendekati masa kawin sampai dia musim telur. Itu saudaraku ya. Yang jelasnya tidak apa-apa kita tahu itu saudaraku. Yang penting kita konsisten saja di dalam ruangan RBW. Dan jadi masalah masuk musim bulu, bulunya walet itu sudah gugur berganti bulu, ya seperti ular. Itu ular itu biasa berganti kulit, itu ular. Itu ular sama dengan ini burung, ada masanya itu berganti bulu. Itu masuk di musim bulu. Begitu juga musim birahi yang saudara, pertanyaan saudara, musim birahi, musim kanakan. Ya, yang penting saudara konsisten saja di dalam ruangan RBW. Itu mengenai adanya musim birahi, musim kanakan, musim telur, biarkan aja saudaraku ya. Akan ada masanya itu, ya, ada masuk bulangnya dalam per tahunnya. Tidak jadi masalah. Yang penting saudara itu konsisten saja di dalam ruangan RBW saudara, ya. Dan jelasnya yang kita utamakan adalah populasinya walet dulu, ya, koloninya walet dulu. Kapan itu koloninya sudah meledak itu, yakin saja saudaraku, saudara akan membuka sarang, panen sarang banyak kalau sudah banyak koloni. Karena adanya itu sarang banyak jadi di dalam ruangan RB, adanya koloninya walet, populasinya. Karena kalau banyak koloninya walet, banyak populasinya, yakin saja banyak juga sarang yang jadi. Karena banyak koloni, banyak populasi, semua itu akan mau bertelur. Apabila kalau mau bertelur itu pasti semua bikin sarang, ya. Namun ada yang tidak bikin sarang, itu hanya beberapa. Itu bahasa birahinya itu kalau sudah masa kawin, ya, masa kanakan. Itu justru saya katakan konsisten saja di bagian RBW-nya saudara, bagian dalam. Itu juga cahaya saudara usahakan digelapkan di dalam ya, jangan terang. Karena ada beberapa bangunan saya masuk itu ruangannya terang. Ya, justru waletnya itu biasa ada rasa trauma, rasa takut, rasa canggung, rasa kaget, rasa panik. Itu yang perlu kita hindari. Justru kalau di dunia perwaletan saudaraku, selalu saya katakan kita harus bersabar. Karena di mana di dalam dunia perwaletan kita menghadapi mengenai adanya dunia perwaletan itu pasti ada namanya cobaan. Ya, sisa saudara yang bisa mengambil langkah, bisa menghadapi dengan tabah, sabar, bertawakal, ya. Yang mana saya katakan sabar, ya, tabah, bertawakal, ya, karena selalu memang ada di situ namanya cobaan kalau kita menghadapi dunia walet. Karena walet itu agak sulit, susah gampang susah, ya. Kadang kalanya kita mengatakan sudah ada waletnya di dalam padahal tidak ada. Kadang kalanya kita mengatakan tidak ada waletnya padahal ada di dalam.
Ya, nah itu. Justru adanya itu tadi wallet itu kita itu ada rasa penasaran, ingin tahu, ingin mengetahui keadaan di dalam. Karena itu adanya tadi, ada penasaran. Karena pasti selalu kita ingat itu mengenai ada lancaran. Namun baru pemula, wah kapan ada sarangnya jadi. Nah, karena itulah sarang jadi uang. Ya, nah, justru di situ kita itu dipacu sama si wallet ini di bangunan sendiri. Nah, itu rasa penasaran kita. Jadi dibiarkan saudaraku ya, sabar. Justru saya katakan kita itu harus menghadapi semua cobaan, tantangan, hambatan, rintangan. Kita harus sabar menghadapi semua itu. Satu saja itu yang kuat menghadapi adalah faktor namanya kesabaran. Dan kesabaran itu kalau kita membahas kesabaran saudaraku itu berat. Ya, tidak susah diucap itu kesabaran. Gampang disebut itu kesabaran, tetapi menghadapi kesabaran itu sulit sekali. Sulit. Ya, sama itu bahasa kesyukuran. Saudara sudah mengatakan saya syukur, sudah ada wallet tinggal 1 pasang, 2 pasang. Nah, tetapi ujung-ujungnya saudara di dalam benak pikiran, di akal saudara, hati saudara mengatakan seandainya ada 10 pasang di dalam, padahal saudara baru-baru katakan syukur. Berarti tidak sesuai apa yang diucapkan saudara dengan di kata hati saudara. Jadi kalau bersyukur itu pokoknya jalani saja. Justru saya katakan itu menghadapi dunia wallet itu kita harus santai. Ya, bahasa santai itu tidak usah terlalu terburu-buru. Ya, karena wallet itu tidak semudah itu membolakkan telapak tangan. Selalu saya katakan itu. Ya, nah, gimana caranya supaya saudara itu bisa jenius di dunia perwaletan. Itu saya maksud. Ya. Nah, dan itu yang perlu saya berikan sedikit di saudara-saudara karena saya sudah mau tutup konten saya. Kan ini agak gerimis juga ini, mau hujan. Nah, jadi begini, saudara itu kalau terjun di dunia wallet, ya, saudara sedikit paham itu mengenai adanya keadaannya wallet. Ya, maksudnya kenapa saya katakan saudara itu jangan terlalu terburu-buru, santai saja. Itu pesan saya, santai saja hadapi wallet, ya, santai. Nah, akan ada ujung-ujungnya itu saudaraku. Yang penting saudara itu bisa bersabar. Itu pesan saya. Nah, jadi bagaimana sobat-sobatku di luar sana perlu tahu ya. Nah, itu maksud saya adanya di dunia perwaletan ya. Nah, jadi itulah saudaraku ya, saya sudah mengangkat tadi pertanyaan saudara kita ini dari Kalimantan Barat ya. Nah, jadi saya di pinggir pantai saudaraku. Nah, jadi oke lah saudaraku, terima kasih banyak atas seringnya, karena saya akan lanjut perjalanan saya saudaraku ya. Saya akan lanjut perjalanan karena masih jauh perjalanan ini, selalu saya singgah ngonteng dulu ya. Di mana saja saya ngonteng, di mana ada kesempatan ya, di mana peluang yang bagus di situ saya ngonteng. Nah, kalau saya sudah berikan pencerahan saudara, saya akan lanjutkan perjalanan saya insyaallah. Kalau ada waktu luang, saudaraku ya, doakan ya. Kita sama-sama berusaha berjuang. Mudah-mudahan kedepannya ada kemajuan, ada perkembangan. Seperti wallet selalu berkembang biak dengan nyaman apabila dia di dalam ruangan RBW-nya itu tidak selalu diganggu. Oke? Jadi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya terselip salah, hilaf, karena adanya saya kayak gini, saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Ya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan tidak usah kita ambil, ya. Tapi saudara perlu saring dulu. Jangan sampai yang berkenan kita buang, ya. Nah, oke. Mohon maaf kalau saya sulai saudaraku ya. Silakan tulis di bawah kolom komentar, nanti saya jelaskan kalau ada pertanyaan saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.